Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Suryanto. Kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah online. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sungguh baik, masih memelihara hidup kita, mengizinkan kita untuk kita bangun dari tidur di pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Pak Suryanto rindukan kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur dan kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan kami percaya adik-adik kami juga yang saat ini sedang mengikuti ibadah online penuh dengan sukacita. Kami sebentar akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang semangat untuk kami mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal hingga selesai. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita siap memuji Tuhan ya. Kita sudah masuk di bulan Desember, kita ada di suasana Natal. Jadi kita akan memuji Tuhan dengan lagu-lagu Natal. Kita akan memuji Dia dengan pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan. Dan kita bersyukur sebentar lagi kita bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita mau mempersiapkan hati kita. Sekali lagi kakak mau mengajak kita berdoa ya, supaya kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya kita dengar, tapi kita simpan dalam hati, kita sungguh-sungguh melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi mari Pak Suryanto akan memimpin doa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hari ini. Kami siap, adik-adik kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu
kiranya Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, dari awal hingga selesai ibadah sekolah minggu online ini, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar lagi ya merayakan hari Natal. Dan hari Natal memang dirayakan selalu di tanggal 25 Desember. Ya, tetapi gereja pun ya merayakannya tidak juga tepatnya di tanggal 25 Desember adik-adik. Ada gereja-gereja yang lain merayakannya di atas 25 Desember ya. Mungkin sebelum 25 Desember juga sudah dirayakan. Ya, jadi tidak ditentukan hanya 25 Desember. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara atau mengingat tentang Natal, ya seperti di bulan Desember ini, ya kita sudah mau masuk di dalam perayaan Natal bersama-sama. Semua gereja mau merayakan Natal bersama-sama. Pasti kita akan berpikir sejenak ya tentang Natal. Kira-kira kalau kakak bertanya dengan adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan kalau kita bicara tentang Natal? Benar adik-adik, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus tahu Natal di dalam kehidupan kita yang kita rayakan setiap tahunnya, kita maknain seperti apa. Semuanya itu harus kita mengerti dan kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kira-kira makna Natal itu bagi kita apa sih? Ya, mungkin dalam pemikiran kita secara kita tiap-tiap kali kita merayakan Natal, ya ada di dalam kehidupan kita Natal lebih identik atau mengarah kepada pohon Natal, ya, aksesoris Natal yang dipersiapkan, yang dibeli sebelum tanggal 25, kita sudah menghias pohon Natal. Ya, gereja-gereja sudah menghias pohon Natal dengan indahnya, ya, dan juga kita juga mempersiapkan uang kita membeli baju baru, ya, celana baru. Kita membeli kado Natal. Ya adik-adik, kita juga membuat kue Natal untuk kita boleh mengundang teman-teman kita hadir dan bersama-sama berkumpul dan keluarga. Nah, itu Natal yang kita rayakan tiap-tiap tahun. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita bisa melaksanakan ini semua, ya, dengan penuh semarak, dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh sukacita, ya, bersama-sama ramai-ramai. Tapi tidak dengan saat ini adik-adik, karena kita ada di suasana keadaan masa pandemi. Kita harus menjaga diri kita, ya memproteksi atau kita mentaati protokol dalam kesehatan. Ya, kita tidak boleh berkumpul berkerumun. Ya, tidak boleh merayakan dengan jumlah banyak orang. Nah adik-adik, tapi kita tetap bersyukur kita boleh merayakan Natal. Tetap kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, dan kita mau memaknai kelahiran Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Natal itu seperti kita katakan tadi, ya, begitu bersukacitanya kita mempersiapkan segala perlengkapan atau segala hiasan-hiasan Natal. Tapi ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan atau kita lupakan. Tetapi yang menjadi hal yang terpenting adik-adik, ya, di dalam kehidupan kita tentang makna Natal ini. Kita tahu masih banyak dari setiap, ya, kita belum memahami tentang
makna Natal atau arti Natal itu sebenarnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, makna Natal yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia. Dia yang datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Ini makna Natal yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Kita memasuki hari yang penuh dengan kesukaan besar, ya, yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang akan kakak baca nanti, ya, mengajak adik-adik membacanya, membukanya di dalam Alkitab. Natal adalah hari yang penuh kesukaan besar, hari yang penuh dengan sukacita. Dan itu ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Mungkin kakak akan mengajak kita untuk membacakannya sebentar di bagian firman Tuhan ini. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka hari Natal harus dirayakan dengan penuh sukacita, karena Sang Juru Selamat Yesus Kristus lahir, datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Adik-adik, jadi kita harus gunakan kesempatan ini. Kita harus menggunakan waktu yang ada. Kita harus merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita harus selalu bersukacita, karena Sang Juru Selamat Yesus Kristus datang untuk kita. Adik-adik, kita bersyukur kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita bersama-sama mau merayakan hari Natal, sukacita yang besar, kesukaan yang besar yang Alkitab tuliskan untuk kita miliki pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua tentang makna Natal ini, Natal adalah kasih yang tulus dengan tindakan yang nyata. Adik-adik, kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman kita, siapapun, ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita mengatakan kita mengasihi dia, tetapi tidak ada tindakan melalui kasih itu, maka itu tidak ada gunanya, adik-adik. Kasih itu tidak ada gunanya, karena tidak ada tindakan yang nyata. Itu akan menjadi kasih yang pura-pura. Tapi adik-adik, bukti yang nyata tentang kasih yang besar dengan tindakan yang nyata itu tertulis, itu ada di dalam Alkitab. Dialah Yesus Kristus. Inilah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa hanya Yesus yang menunjukkan kasih yang tulus kepada manusia. Allah yang datang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia, dan di dalam Yesus Kristus Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Inilah tindakan yang nyata di dalam kasih yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik, apakah kita bisa memiliki tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Seharusnya kita mampu dan kita bisa, karena kita melakukan itu semuanya di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita,
memberikan tindakan yang nyata untuk kita teladani, untuk kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa seperti Kristus, dan memang tidak bisa kita seperti Kristus dengan kita mengorbankan diri, karena itu tidak ada gunanya bagi manusia, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi kita bisa melakukan, menunjukkan kasih itu dengan tindakan yang nyata, dengan mengasihi orang lain, membantu mereka di dalam kesusahan, kesulitan, mendoakan mereka, menyayangi keluarga kita, orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, menjadi teman bagi teman-teman kita yang membutuhkan kita, teman yang baik, teman yang akrab, yang selalu ada buat mereka saat mereka membutuhkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kedua yang harus kita belajar bersama tentang makna Natal. Natal adalah pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan, adik-adik. Ini hal yang ketiga. Natal adalah pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, adik-adik, di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita tiap-tiap waktu. Dia tidak pernah melupakan ataupun meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita, adik-adik. Dan kita bersyukur di hari Natal ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita masih diizinkan, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini, adik-adik. Kita masih hidup dalam keadaan sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri kepada kita sampai hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah sertai kita dalam hidup kita sampai hari ini, karena Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak hanya sampai di sini kalau kita mau memikirkan tentang makna Natal yang sesungguhnya. Karena berbicara Natal, kelahiran Yesus Kristus begitu luas, begitu kayanya di dalam firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan untuk kita terus mengerti, memaknai, terus kita memahami Natal di dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mulai hari ini kita bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita merayakan Natal dengan penuh kasih, kasih yang nyata yang telah Tuhan berikan. Dan kita mau juga memberikan itu kepada orang lain. Kita mau bersama-sama mengucap syukur di hari Natal ini. Kepada Tuhan kita telah diizinkan oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki di bulan Desember ini yang sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua ini adalah kebaikan Tuhan atas kita. Kita tahu meskipun sekarang masih di dalam keadaan situasi pandemi COVID-19, kita tahu ini menjadi suatu persoalan yang serius. Tapi kita percaya, kita berharap akan pertolongan Tuhan. Kita berharap akan kekuatan dari Tuhan.
kita mau selalu percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita tiap-tiap waktu. Kita harus menjaga diri, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu dekat dengan Tuhan adik-adik, hingga kita terluput dari segala masalah, pencobaan yang tiap-tiap waktu yang mungkin akan menghampiri, mencobai kita, menguji setiap iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kakak sampai saat ini kita bersyukur kita boleh kembali merayakan Natal sekali lagi di bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adik-adik. Kiranya Tuhan yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita percaya kita ada dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti akan makna Natal yang sesungguhnya di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Berkati adik-adik kami sekolah minggu, kami semua yang juga sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan kuis. Kakak tahu adik-adik sedang menantikan kuis ini. Ya, kiranya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan serius mengikuti ibadah ini. Kakak yakin pasti adik-adik pasti dapat menjawabnya. Kakak akan memberikan pertanyaan untuk dijawab. Apa arti dari nama Immanuel? Tuliskan artinya dan tunjukkan di mana ayatnya. Kirimkan secepatnya. Siapa yang menjawab dengan benar, dialah pemenangnya. Terima kasih untuk waktu yang adik-adik boleh berikan untuk Tuhan dalam mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik, memberkati kita semuanya. Kita akan bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online di minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar selalu gunakan masker, selalu cuci tangan. Ya, selalu andalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dialah Allah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan